wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya adik-adik semua ya, teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi di dalam psikologi industri, yaitu konteksnya perilaku organisasi ya, namun dalam setting individu atau kita sebut sebagai setting yang mikro. Baik, kita akan mulai karena materi untuk perilaku organisasi setting individu ini cukup banyak gitu ya. Saya akan bagi dalam dua video supaya kalian tidak terlalu panjang durasinya sekali menyaksikan. Baik, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai kajian-kajian di dalam perilaku organisasi ya. Jadi di dalam perilaku organisasi ada beberapa bidang ilmu yang memberikan kontribusi. Yang pertama ada psikologi itu sendiri ya. Jadi untuk mengukur, menjelaskan, mengubah perilaku individu. Nah, kontribusinya antara lain adalah dari teori-teori misalnya learning theory atau teori pembelajaran ya, atau teori modeling, social modeling. Dan seterusnya itu ada di dalam teori-teori belajar. Kemudian juga kontribusinya terkait dengan teori-teori kepribadian dan bagaimana kemudian kepribadian ini berpengaruh pada individu dalam setting tempat kerja. Selain itu tentang konseling dan juga tentang psikologi industri dan organisasi itu sendiri secara umum. Selain bidang psikologi secara umum, ada juga yang spesifik yaitu kontribusi dari psikologi sosial. Nah, perpaduan antara bidang ilmu psikologi dan sosiologi ini berfungsi untuk melihat pengaruh individu pada individu yang lainnya. Jadi kontribusinya adalah perubahan. Bagaimana mengimplementasikannya dan mengatasi kendala dalam menerima perubahan. Bahwa artinya perubahan dalam organisasi itu tidak hanya melibatkan individu per individu, tapi juga bagaimana relasi individu dengan kelompoknya, maupun bagaimana relasi individu dengan organisasi itu sendiri secara umum. Yang ketiga itu adalah sosiologi. Jadi di dalam sosiologi mempelajari individu dalam relasinya dengan lingkungan sosial dan budaya. Kontribusinya tentu kita bisa melihat bagaimana perilaku kelompok di dalam organisasi, bagaimana budaya organisasi, bagaimana teori dan struktur formal organisasi, komunikasi, bicara tentang power atau kekuasaan dan konflik di dalam organisasi. Dan yang terakhir ini adalah dari antropologi. Nah, antropologi ini studi masyarakat untuk mempelajari manusia dan aktivitasnya. Gitu ya. Jadi meskipun mirip tapi antara sosiologi dan antropologi ini memiliki perbedaan ya. Nah, di dalam antropologi ini tadi ya studi masyarakat untuk mempelajari manusia dan aktivitasnya. Kontribusinya apa? Ya, kontribusinya juga bisa menambah kajian-kajian di dalam budaya organisasi dari perspektif yang berbeda dengan sosiologi tawarkan. Iklim organisasi, bagaimana perbedaan budaya nasional atau cross cultural atau lintas budaya gitu ya, apalagi kalau ini pada organisasi multinational company misalnya. Nah, selanjutnya ya ada tantangan dan peluang dalam penerapan perilaku organisasi, terutama berkaitan dengan perubahan yang terjadi, baik perubahan itu disengaja oleh organisasi itu sendiri maupun perubahan yang tidak disengaja karena faktor tuntutan eksternal yang mau tidak mau perusahaan terimbas di dalamnya. Oke, yang pertama adalah tekanan ekonomi ya, seperti salah satunya adalah kondisi yang kita hadapi saat ini. Jadi dengan adanya situasi pandemik yang berkepanjangan ini, tidak luput pula organisasi terpengaruh secara finansial oleh kondisi global maupun nasional. Nah, kondisi resesi ini tentu berimbas pada bagaimana perilaku organisasi, jadi bagaimana perilaku orang-orang di dalamnya. Salah satunya adalah ketika kemudian tantangan finansial ini memaksa organisasi untuk melakukan salah satunya misalnya adalah job redesign ya. Jadi mereka misalnya mulai mengurangi jadwal kerja karyawan, mereka mulai melakukan pengurangan karyawan ya, pengurangan jumlah karyawan, atau melakukan upaya-upaya lain dalam rangka untuk mereduksi pengeluaran ya dan bertahan dalam situasi yang serba sulit. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua itu adalah globalisasi itu sendiri.
Jadi terlepas dari situasi pandemi, kondisi kita sekarang ini sudah sangat bebas ya pasarnya, pasar global, sehingga pengaruh globalisasi ini juga berdampak pada eksistensi organisasi itu sendiri. Salah satu contohnya pada organisasi atau perusahaan multinasional misalnya seperti McD, Burger King ya, Samsung dan yang lain sebagainya, banyak sekali. Nah, apa sih dampaknya? Yang pertama adalah meningkatnya penugasan asing. Artinya, meningkatnya penugasan asing ini berimbas pada diversity SDM di dalam setiap organisasi. Jadi artinya bahwa kita sekarang ini bisa saja SDM dari Indonesia itu akan dikirim untuk mengelola atau bekerja pada kantor cabang lainnya di negara yang lain, gitu ya. Demikian juga SDM-SDM atau para ekspatriat dari negara lain masuk dipekerjakan di kantor cabang mereka yang berada di Indonesia maupun negara lainnya. Nah, tentunya diversity SDM ini perlu disikapi dengan uh, cepat ya oleh manajemen, terutama di dalam pengelolaan human resource-nya, supaya bisa bagaimana caranya diversity yang ada itu tidak menimbulkan konflik, tetapi bisa menjadi sebuah harmoni yang mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua adalah bekerja dengan orang dari berbagai budaya yang berbeda, ya seperti tadi saya bilang. Mungkin sekarang atasannya orang India. Nah, di atasnya orang India ada orang misalnya orang Denmark atau orang Prancis, yang mana mungkin secara culture negaranya sudah sangat berbeda dan perilaku atau pola-pola kepemimpinannya juga akan sangat berbeda gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan yang cukup berat dan harus peka gitu ya HR ini dalam melihat situasi seperti ini. Yang ketiga, mengawasi pergerakan pekerjaan di negara-negara dengan tenaga kerja berupah rendah. Ya, jadi sekarang ini perusahaan jadi sangat mudah atau lebih mudah untuk menarik investasinya pada saat perusahaannya pada sebuah negara ketika melihat peluang untuk berinvestasi di negara lain itu setelah dilakukan appraisal misalnya ya atau analisis bisnis itu lebih menguntungkan. Nah, taruh contoh ini banyak terjadi di Indonesia ya beberapa tahun silam, di mana beberapa perusahaan yang cukup bagus, misalnya seperti Nike dan yang lainnya, akhirnya menarik investasinya, menutup industrinya di Indonesia dan memindahkannya ke negara berkembang lain pada saat itu ya. Jadi misalnya seperti di negara Vietnam atau Kamboja gitu ya, atau Thailand ya, atau negara-negara lain. China gitu. Karena mereka melihat mungkin satu pertama dari sisi kebijakan nasionalnya itu lebih bersahabat dalam arti tidak terlalu banyak kesulitan bagi perusahaan ini untuk menyesuaikan atau merugikan. Yang kedua adalah upah tenaga kerjanya jauh lebih ringan. Dan yang ketiga bisa jadi adalah karakteristik orang-orang pekerjanya itu sendiri. Ya, yang keempat itu adalah beradaptasi dengan budaya dan norma aturan yang berbeda-beda. Nah, ini memang semua pengaruh dari efek globalisasi yang memungkinkan setiap orang itu bisa bekerja dimanapun selama kualifikasi standarnya, terutama International Standard Qualification-nya itu memenuhi. Nah, seperti itu. Tantangan yang ketiga ini berkaitan dengan demografis tenaga kerja ya tadi. Jadi tenaga kerja ini selalu beradaptasi dengan berbagai kondisi baik ekonomi maupun kondisi yang lain. Nah, yang perlu diperhatikan dalam sebuah organisasi adalah seperti apa sih komposisi SDM-nya, baik dari sisi usianya. Mana yang berapa persentase yang masuk ke usia produktif gitu ya, berapa persentase yang menjelang usia non produktif gitu, tingkat kelahiran, kondisi sosial ekonomi dan perubahan lainnya. Ini sangat perlu diperhatikan gitu ya oleh organisasi untuk melihat bagaimana kemungkinan produktivitas organisasi yang didukung oleh produktivitas dan karakteristik demografis para pekerjanya. Baik, nah selanjutnya ini tentang model dasar perilaku organisasi yang diambil dari bukunya Robbins dan Timothy Judge ya tahun 2017.
Nah, siklus organisasi itu ada 3, yaitu input, proses, dan output. Ya, kita bahas dulu dari yang pertama, input. Jadi, inputnya apa sih gitu? Dalam model teoretik perilaku organisasi, inputnya itu ada 3 level ya, selalu ada 3 level. Yang pertama level individual, kemudian level kelompok, dan level organisasional. Nah, pada level individual, ya, inputnya adalah tadi diversity atau keberagaman SDM, ya. Yang kedua, personality yang berbeda-beda yang mewakili atau merepresentasi individu yang beragam. Yang ketiga, values. Jadi, values yang dibawa oleh setiap orang itu juga pasti beragam. Sedangkan organisasi sendiri memiliki values yang harus diikuti. Tantangannya adalah menyelaraskan antara keberagaman values pada setiap SDM dengan values yang ingin dibawa oleh organisasi itu sendiri. Input yang level kedua dalam level kelompok itu adalah struktur kelompok, peran kelompok dan responsibilitas atau tanggung jawab kelompok. Ya, jadi seperti apa sih struktur kerja di dalam kelompok itu? Nah, peran tim ini apa saja dan tanggung jawabnya atau cakupan tanggung jawabnya itu seperti apa? Ini menjadi input di dalam perilaku organisasi. Yang ketiga itu levelnya adalah organizational level atau level organisasi. Ada 2 hal, yaitu yang pertama adalah struktur organisasinya seperti apa, ya. Yang kedua adalah kultur atau budayanya seperti apa. Ya. Dari input ini akan menuju dalam proses ya. Nah, di dalam proses mari kita lihat pada level individual. Proses itu perilaku individu apa saja sih yang terjadi gitu yang bisa kita amati ya. Yang pertama adalah emosi. Jadi bagaimana emosionalitas pekerja selama mereka melakukan tugas-tugas pekerjaannya. Dinamika konflik dan dinamika sosialnya seperti apa. Bagaimana motivasi kerja mereka. Bagaimana persepsi mereka terkait dengan pekerjaannya, terkait dengan organisasi tempat mereka bekerja, terkait dengan kelompok lainnya. Yang keempat itu pengambilan keputusan. Ya, jadi bagaimana pengambilan keputusan pada individu-individu di dalamnya akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Bisa mengarah pada hal yang positif, mendekati capaian, atau justru malah melemahkan upaya untuk mendekati capaian. Oke, pada level kelompok ada beberapa hal ya di dalam proses. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi bagaimana proses komunikasi yang terjadi antar individu di dalam tim atau antar individu di dalam kelompok. Nah, kemudian yang kedua kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan ini akan mempengaruhi proses kerja atau dinamika sosial di dalam tim kerja. Yang ketiga adalah politik dan kekuasaan, ya. Dan yang keempat terjadinya konflik dan negosiasi atau pengelolaan konflik atau manajemen konfliknya seperti apa. Nah, pada level yang lebih makro di level organisasional itu ada human resource management ya prosesnya. Jadi bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dan bagaimana praktek-praktek perubahan di dalam organisasi itu sendiri. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah proses-proses yang terjadi yang berkaitan dengan perilaku organisasi itu. Setelah masuk ke dalam proses, maka akan menghasilkan yang namanya outcome atau hasil ya. Nah, hasilnya apa atau dampaknya apa? Dampaknya pada level individu adalah terbentuknya sikap kerja ya, sikap para pekerja. Atau justru terjadinya meningkatnya tingkat stres atau menurunnya tingkat stres para pekerja. Ya, jadi yang kedua itu adalah tentu pengaruhnya besar pada level mikro adalah performa atau kinerja para individu itu sendiri. Yang ketiga, menguatnya atau melemahnya yang namanya organizational citizenship behavior atau perilaku kewarganegaraan organisasional. Jadi semakin meningkat nggak sih moral positif atau pandangan positif para pekerja di dalam organisasi itu, gitu. Dan yang keempat adalah withdrawal behavior atau perilaku menarik diri di dalam organisasi. Yang efeknya nanti adalah mengarah kepada counterproductive behavior atau perilaku kontraproduktif.
Nah, level kelompok ya, jadi tadi inputnya adalah struktur kelompok, peran kelompok, dan tanggung jawab. Prosesnya adalah proses komunikasi, kepemimpinan, politik dan kekuasaan, negosiasi dan konflik gitu ya. Nah, dampaknya adalah atau hasilnya adalah kohesivitas kelompok dan keberfungsian kelompok itu sendiri. Yang ketiga pada level organisasional itu tadi ya inputnya struktur dan budaya organisasi, prosesnya namanya human resource management dan praktek-praktek perubahan organisasional, maka outcomes-nya adalah produktivitas organisasi itu sendiri dan kemampuan organisasi untuk bertahan. Nah, outcomes ini nanti kembali lagi akan mempengaruhi input organisasi itu sendiri. Jadi memang ini siklusnya saling berkaitan ya. Jadi, perilaku organisasi dalam setting individu, kalau kita lihat secara overview, itu ada beberapa kajian yang dipelajari. Ya, yang pertama adalah terkait tadi yang sudah kita bahas, diversity in organizations. Yang kedua adalah attitudes and job satisfaction, karena ini juga sebagai bagian dari outcomes ya dalam model perilaku organisasi. Kemudian emotions dan moods. Kalau emotion dan moods ini masuk ke dalam level proses ya di level individu. Kemudian ada juga personality and values tadi, ada perception and individual decision making, dan ada motivation concept dan applications, jadi aplikasinya. Nah, kurang lebih ini yang kita pelajari dalam setting individu. Baik, yang pertama adalah diversity in organization atau diversitas di dalam organisasi, keberagaman di dalam organisasi. Nah, yang perlu kita tahu adalah tingkat keberagaman itu ada dua, yaitu pada tingkat permukaan atau surface level diversity dan tingkat mendalam atau deep level ya. Jadi surface level atau deep level. Nah, pada tingkat surface atau permukaan, ini adalah perbedaan atau keberagaman dalam karakteristik individu yang mudah dipersepsikan, tidak mencerminkan pola berpikir atau bersikap individu yang abstrak, namun bisa membangkitkan stereotip. Dengan kata lain, tingkat surface itu adalah karakteristik-karakteristik individu atau atribut-atribut individu yang bisa terlihat atau tangibles misalnya. Salah satu contohnya apa? Gender, ya, laki-laki, perempuan jelas bisa observable. Ras gitu ya, etnik, kemudian usia, disabilitas dan lainnya. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa diamati, bisa dilihat dari data bagaimana perbedaan setiap golongan atau kelompok ini dalam klasifikasinya. Yang kedua, lebih dalam adalah tingkat mendalam atau deep level diversity. Nah, pada tingkat mendalam ini, perbedaan pada atribut individu ini pada level yang lebih abstrak atau tidak bisa dilihat secara kasat mata gitu ya. Jadi perbedaan yang secara progresif lebih penting untuk menentukan kesamaan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Salah satu contohnya adalah values ya. Kalau misalnya kita menggunakan perspektif dari teori McGregor tentang teori XY yang melihat atau memandang bahwa individu tipe X itu adalah individu yang tidak mampu bekerja secara proaktif, malas, harus dipaksa, seperti itu. Dan yang tipe Y itu menunjukkan individu-individu yang proaktif, mampu self-starter, memacu dirinya sendiri dalam berprestasi, berkontribusi lebih, seperti itu. Ya, maka values ini bisa jadi tidak terlihat, tetapi ketika satu orang berbicara atau bekerja bersama dengan orang lain, mereka bisa melihat bagaimana values antar individu. Dan dari situ timbullah yang namanya kecocokan atau ketidakcocokan. Yang di dalam perspektif psikologi sosial dengan menggunakan konsep in-group dan out-group di dalam leader member exchange misalnya, di teori itu, kita bisa melihat, maka orang-orang yang memiliki kesamaan values, mereka akan membentuk komunitas secara tidak formal gitu ya, informal community atau kedekatan dalam hal relasi dibandingkan dengan mereka yang out group, misalnya kelompok pekerja yang rajin atau kelompok pekerja yang memang berorientasi pada komitmen kerja gitu ya, versus kelompok kerja yang asal-asalan
Misalnya seperti itu. Ini hanya salah satu ilustrasi contoh dari values. Oke, yang berikutnya adalah personality. Nah, personality itu kan kepribadian orang. Nah, ada yang namanya law of similarity ya. Kalau kita lihat dari hukum Gestalt bahwa orang-orang yang memiliki kemiripan atau kesamaan, maka mereka cenderung akan membentuk sebuah kesatuan gitu. Atau orang-orang ini akan cenderung akan merasa nyaman dan lebih dekat dibandingkan orang yang berbeda karakteristiknya. Kemudian juga preferensi kerja ya. Jadi preferensi kerja ini juga menunjukkan bagaimana work values yang dimiliki atau minat kerja yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, level mendalam ini tidak hanya itu, tapi juga berkaitan dengan minat ya, berkaitan dengan hobi gitu dan seterusnya. Nah, misalnya mungkin kita bisa lihat di organisasi ya, nanti kemudian terbentuk komunitas para pesepeda gitu ya, karena mereka punya kesamaan hobi. Yang mana kemudian kelompok sosial informal ini ternyata membentuk pola ikatan emosional dan relasional yang cukup kuat yang bisa sangat berpengaruh di dalam relasi mereka di dalam perusahaan itu sendiri. Oke, ini adalah diversity in organization. Yang kedua, kita juga harus bisa mengidentifikasi karakteristik pembeda lainnya. Ya, jadi misalnya yang membedakan individu satu dengan individu lainnya. Yang pertama itu adalah senioritas dan masa kerja. Jadi biasanya orang-orang yang memang berasal dari satu kohort itu akan membentuk kelompok yang sama dibandingkan dengan yang lain, sehingga kemudian tercipta gap yang namanya senioritas dan junioritas misalnya. Ya, nah kemudian juga dari agama, ya, dari orientasi seksual dan identitas gender. Kemudian juga dari identitas kultural ya, sesama orang Batak biasanya berkerumpul sendiri, sesama orang misalnya Sunda berkerumpul sendiri, sesama orang dari Jawa Timur berkerumpul sendiri dan seterusnya. Jadi ada identitas sosial di situ yang membentuk keeratan hubungan dari organisasi individu di dalam organisasinya. Nah, bicara tentang diversity, keberagaman, berarti ada potensi yang sangat besar untuk terjadinya sebuah diskriminasi sosial, ya. Nah, diskriminasi ini teman-teman pasti tahu ya, perlakuan yang tidak adil menilai individu berdasarkan sebuah stereotip kelompok demografisnya yang belum tentu benar, gitu ya. Oke, nah, oke kita lihat. Diskriminasi ini tidak lepas dari yang namanya stereotype atau stereotyping gitu. Jadi bagaimana seseorang menilai orang lainnya berdasarkan persepsi pada kelompok di mana individu itu berada. Salah satu contohnya misalnya melihat bahwa, mohon maaf ini ya misalnya contoh saja. Oh, wah orang misalnya orang melihat suku tertentu itu sebagai orang-orang yang keras kepala dan sulit diatur gitu ya. Itu ada stereotip berdasarkan misalnya sisi etnik atau ras. Nah, maka kemudian stereotip ini bisa memperlakukan orang ya, dengan adanya stereotip yang seperti ini bisa memperlakukan seseorang yang dinilai berasal dari satu etnik yang sama memiliki pola kerja yang seperti itu juga gitu. Padahal kondisinya belum tentu demikian. Ya. Nah, stereotyping ini mempengaruhi penilaian perpetrators itu kalau di dalam tempat kerja kemudian terjadi bullying ya, jadi bullying tidak hanya di sekolah tapi juga di tempat kerja, maka perpetrators ini adalah pelaku bullyingnya gitu ya, maupun target victims atau korbannya. Nah, diversity ini berarti butuh sebuah intervensi agar bisa dikelola dengan baik. Maka di sini yang namanya diversity management atau manajemen keberagaman. Nah, diversity management ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi yang tidak adil seperti tadi contohnya. Ancaman stereotip itu berimplikasi serius pada organisasi. Kenapa? Karena tadi kemudian mereka yang menjadi target victims-nya atau victims itu sendiri akan merasa cemas, gelisah ketika bekerja, ada muncul perasaan rendah diri yang berdampak terhadap performa kerjanya, yang berdampak terhadap kohesivitas kelompoknya ya, kelompok kerja kan mungkin sekali dalam satu tim mereka sangat beragam gitu ya. Jelas berdampak pada kepuasan kerja
Akhirnya mereka memiliki sikap kerja yang negatif, engagement atau komitmen kerjanya menurun, motivasi kerjanya menurun, yang bisa berujung pada tingginya ketidakhadiran kerja, permasalahan kesehatan juga lebih rentan, dan intensi turnover yang akhirnya tinggi. Nah, ini dari mana ya? Ini hasil-hasil dari penelitian empiris yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, kita kalau berada dalam posisi manajemen SDM atau HR manajemen perlu melakukan upaya-upaya agar bisa mencegah atau meminimalisir diskriminasi di tempat kerja ini. Salah satunya ya kita harus bisa menghadirkan culture atau values di dalam organisasi yang menunjukkan equity atau kesetaraan ya. Mungkin salah satunya adalah dengan program equal employee equal opportunity, memberikan kesempatan yang sama pada setiap SDM ya untuk berkarya, mengemukakan ide, bergagasan dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di dalam bekerja. Nah, termasuk di dalam hal pemberian perlakuan, kemudian di dalam keadilan dalam memberikan informasi, memberikan kesempatan ya secara prosedural, baik untuk promosi, kesempatan-kesempatan atau peluang pengembangan diri yang lain itu harus setara. Jadi memperlakukan pekerja sebagai individu dan tidak menekankan perbedaan kelompok. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran bersama bahwa stereotip itu bisa bertahan selamanya. Artinya sekali kita memberikan sebuah prejudice, itu akan berpengaruh seumur hidup bagi orang itu atau berpengaruh pada kemudian SDM-SDM baru yang kemudian terpolarisasi karena adanya prejudice atau diskriminasi kelompok tersebut. Yang ketiga, cara mengatasinya adalah membentuk sebuah sistem yang bisa lebih objektif, salah satunya dengan menggunakan penilaian objektif, sehingga ini bisa meminimalisir kondisi-kondisi atau dampak-dampak negatif pada orang yang menjadi korbannya. Yang keempat, melarang praktek-praktek dan pesan-pesan stereotip. Ini ya. Yang kelima, melawan tindakan agresi mikro terhadap kelompok minoritas. Jadi memang harus ada gerakan-gerakan equal opportunity untuk pekerja. Dan mengadopsi praktek-praktek transparansi sehingga tidak ada kesan diskriminasi atau keberpihakan pada suatu kelompok tertentu. Nah, bentuk-bentuk diskriminasi itu sendiri beragam. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah tahu gitu ya. Yang pertama adalah praktek atau kebijakan yang diskriminatif. Jadi ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris ya atau Commissionaries Board ya dalam memberikan kesempatan bekerja yang sudah tidak equal atau reward yang tidak setara atas kinerja karyawan. Sekali lagi, buku yang kita pakai memang berkiblat pada kondisi di dunia barat. Tapi apakah hal ini tidak terjadi misalnya di Indonesia? Hal ini terjadi. Pada beberapa perusahaan, ini hal-hal semacam ini sangat kentara terjadi. Salah satunya adalah sebuah perusahaan ya, di mana holdernya ini atau pemiliknya ini adalah dari satu ras tertentu yang kemudian dia mempekerjakan sebagian karyawannya yang berasal dari ras yang sama. Nah, yang tidak menutup kemungkinan juga mereka juga mempekerjakan dari ras yang lain, ya. Nah, tetapi pada praktek kebijakannya ternyata mereka memberlakukan kedua atau bukan kedua ras ya, tapi maksudnya dalam klasifikasi satu ras dengan non ras, gitu ya, non ras yang sama. Mereka memberikan perlakuan yang berbeda. Jadi misalnya apa? Misalnya praktek dalam hal reward system atau sistem penggajiannya. Ternyata ada level penggajian yang berbeda bahkan untuk jabatan yang sama atau posisi yang sama karena mereka berasal dari ras yang berbeda ini. Nah, ketika hal seperti ini akhirnya diketahui, maka hanya akan menimbulkan kecemburuan dan persepsi ketidakadilan yang tadi berimbas pada kepuasan kerjanya ya, kemudian komitmen kerjanya dan seterusnya yang akhirnya banyak menimbulkan
tingkat turnover. Ini terjadi juga praktek-praktek seperti ini di Indonesia. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama perusahaannya. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Jadi bisa jadi juga karena ras atau karena faktor demografis lain yang membedakan. Misalnya karena senioritas gitu ya. Jadi pekerja yang lebih tua menjadi target layoff karena apa? Karena satu mereka dianggap semakin tidak produktif dan yang kedua secara level gaji mereka pasti lebih tinggi karena ada masa kerja yang dipertimbangkan di dalam input gaji mereka ya, benefitnya juga. Nah, praktek yang kedua adalah bentuk diskriminasi yang kita sebut sebagai pelecehan seksual atau sexual harassment. Nah, pada pelecehan seksual ini apakah mungkin terjadi? Ya, sangat mungkin terjadi ya. Bahkan banyak kasus juga misalnya di manufaktur gitu ya, yang mana pekerja perempuan kemudian dilecehkan oleh para atasannya. Nah, hanya saja permasalahannya adalah kalau di Indonesia ini tidak semua orang berani untuk melaporkan tindakan-tindakan pelecehan seperti ini yang dilakukan di tempat kerja gitu. Apalagi ketika yang melakukan pelecehan ini adalah pimpinannya yang notabene memiliki otoritas tertentu untuk melakukan ancaman ya, jadi kayak koersif gitu ya. Mereka melakukan ancaman-ancaman yang kalau mereka melaporkan itu sangat berimbas pada keberlangsungan kerja mereka sendiri. Nah, kondisi ini memang harus diatasi gitu ya. Salah satunya dengan membuka tadi komunitas atau legalitas serikat pekerja yang bisa mengakomodir suara-suara kaum minoritas seperti ini. Ya, oke. Selanjutnya contoh yang lain adalah intimidasi. Ya, intimidasi ini adalah ancaman terang-terangan atau bullying yang ditujukan pada anggota organisasi kelompok tertentu. Nah, contohnya kalau di barat sana misalnya pekerja Afrika atau Amerika di beberapa perusahaan yang menemukan perangkap atau jebakan di tempat kerjanya. Nah, ini jadi keisengan yang sudah mengancam secara psikologis. Jadi mereka membuat orang lain berasa tidak nyaman dan secara tidak langsung berusaha untuk mengeluarkan dalam tanda kutip orang-orang yang menurut mereka minoritas ini. Yang keempat adalah ejekan dan hinaan. Nah, ya, jadi misalnya sarkasme, sindiran-sindiran yang mengandung nilai sinisme tinggi gitu ya, atau stereotip negatif yang keterlaluan. Ya, salah satunya contohnya adalah pada pekerja Arab Amerika ya, ketika kemudian mereka ditanya oleh teman kerjanya, "Hei, kamu yang masuk kerja, bawa bom nggak kamu sekarang?" gitu. Jangan-jangan kamu akan membunuh kami semua, misalnya dengan nada candaan, tapi hal-hal semacam ini sudah termasuk di dalam bentuk diskriminasi dalam hal agama. Oke, nah berikutnya lagi adalah eksklusi, yaitu eksklusi pada kelompok-kelompok tertentu dari aspek kesempatan kerja ya, acara sosial, diskusi, mentoring informal, dan bisa muncul tanda yang disengaja. Misalnya pekerja wanita mendapatkan kesempatan yang lebih sedikit untuk promosi jabatan. Contoh yang lain bentuknya adalah ketidaksopanan atau incivility. Perlakuan tidak sopan ya seperti perilaku agresif, kemudian diinterupsi berkali-kali atau justru tidak dianggap ketika dia berpendapat. Salah satu contohnya ya ketika ada mindset ya dari pekerja senior yang memandang bahwa kalau masih muda atau junior itu berpendapat tuh apalah dia kan tidak berpengalaman misalnya gitu ya, sehingga setiap kali mengemukakan gagasan itu seolah-olah diabaikan atau tidak diindahkan. Baik, penerapan strategi manajemen keberagaman itu ada beberapa hal seperti tadi. Yang pertama adalah diversity management. Jadi ini adalah program dan proses di mana para manajer membuat setiap pekerja itu lebih perhatian dan peka terhadap kebutuhan dan perbedaan rekan kerjanya. Nah, diversity management ini biasanya dikelola oleh divisi atau departemen culture atau organizational culture ya, atau organizational development and change kalau tidak ada departemen culture-nya. Sehingga ini menjadi tantangan pada praktek-praktek. Jadi bagaimana membuat konsep
breakdown gitu ya dari yang konseptual makro, misalnya dari sisi kultural, dari sisi values itu kemudian turun ke level yang lebih spesifik atau mikro ya. Bagaimana kemudian ini dijabarkan dalam program-program atau aktivitas-aktivitas kerja yang memungkinkan orang bisa memiliki kepekaan dan rasa respect each other di dalam konteks bekerja. Yang kedua, itu adalah proses menarik, menyeleksi, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Jadi, supaya keberagaman itu lebih dihargai, ya maka ya harus komposisi keberagaman itu harus terus dijaga gitu. Supaya apa? Tidak hanya didominasi oleh satu kaum kelompok tertentu saja. Sehingga mereka mau tidak mau terbiasa dengan kondisi yang beragam ini sendiri, gitu ya. Salah satu contohnya di Microsoft ya, perusahaan ini mendorong partisipasi perempuan dalam belajar teknologi. Kemudian juga sistem rekrutmen yang berorientasi pada kualifikasi. Jadi tidak lagi memperhatikan kamu S1 atau S2 kalau dari level pendidikan atau bahkan S3 atau bahkan SMA gitu ya. Tapi kemudian dari keahlian mereka atau kemampuan mereka atau laki-laki dan perempuan ya. Kemudian orientasi seksual juga demikian. Nah, yang ketiga ini adalah memfasilitasi program pelatihan keberagaman ya. Jadi kalau yang level 1 ini sistemnya gitu ya. Eh, yang kedua ini adalah pencegahannya atau proses pengelolaannya. Yang ketiga ini juga di dalam proses pengembangannya. Jadi adalah melakukan pelatihan keberagaman. Yang keempat, menciptakan iklim kerja yang positif. Nah, ini juga sebetulnya ini kerja dari diversity management ini sama ya, biasanya satu departemen yang sama untuk menciptakan hal-hal semacam ini.